Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Maevita Salwajanti dengan rekan saya Amelia Bella Anggraini, Reni Aprilia Ningsih, dan Titis Eyang Figar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 dengan yang beranggotakan saya sendiri Maevita Salwajanti dan teman saya Amelia Bella Anggraini, Reni Aprilia Ningsih, dan Titis Eyang Figar. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang liabilitas keuangan. Definisi, liabilitas menurut kerangka dasar dan pengungkapan laporan keuangan adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dapat diketahui nilainya dengan pasti. Liabilitas yang nilainya diukur dengan estimasi yaitu provisi. Klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 Revisi 2009 jika memenuhi kriteria yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang atau bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal dan tidak jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang. PSAK 1 Revisi 2009 menjelaskan item-item minimum dari liabilitas jangka pendek yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu utang dagang dan terutang lainnya, yang kedua provisi, yang ketiga liabilitas keuangan jangka pendek, tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam provisi, yang keempat liabilitas dan aset pajak kini, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 Revisi 2013, akuntansi pajak penghasilan, yang kelima liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 Revisi 2013. Yang keenam, liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 Revisi 2010, aset lancar yang tersedia untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Jenis liabilitas jangka pendek yaitu utang dagang, utang bank jangka pendek, wesel bayar, utang pajak, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang terkait gaji karyawan, dan uang muka pelanggan atau deposit. Selanjutnya, utang berbunga dalam jangka pendek. Utang berbunga jangka pendek yang umum dijumpai adalah utang bank dan wesel bayar atau promissory note. Utang bank jangka pendek ini adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Utang bank jangka pendek ini terdapat atau memiliki bunga. Liabilitas jangka pendek diperlukan untuk memenuhi tambahan kebutuhan modal kerja yang bersifat temporer yang dapat berbentuk utang jumlah tertentu dalam jangka pendek atau berbentuk line of credit atau standby loan.
Selanjutnya terdapat contoh 11.1 utang bank jangka pendek. PT Merapi pada tanggal 1 November 2015 menarik dari Bank Buana Utang sebesar 200 juta dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas utang ini. Jadi pinjamannya ini nilainya tetap. Nah, provisi ini seperti kayak biaya administrasi bank. Jadi tidak ada, jadi nilainya tetap. Lalu pokok dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, pertama kita membuat jurnal yang pada saat menerima utang 2015, yaitu kas pada utang bank sebesar 200 juta. Lalu terdapat jurnal penyesuaian pada 30 September 2015 atas bunga yang terutang dan belum dibayarkan. Karena jangka waktunya 150 hari, jadi lebih dari Desember, nah itu masih ada utang yang belum dibayarkan. Jurnalnya, beban bunga pada utang bank sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini didapat dari mana? Kita menghitung hari selama tahun 2015 terlebih dahulu. 30 dikurangi 1 sama dengan 29 hari di bulan November. 30 ini jumlah hari dalam bulan November dikurangi 1 hari. Dikurangi 1 hari, kenapa? Karena mulai menarik utangnya tanggal 1 November. Jadi 29 hari di bulan November, lalu 31 hari di bulan Desember, jadi totalnya 60 hari selama 2 bulan. Nah, perhitungan bunganya yaitu 200 juta pinjamannya dikali 15% bunganya dikali 60 hari per 360. Jadi 1 tahun ada 360 hari, hasilnya 5 juta rupiah. Jurnal saat utang jatuh tempo, yaitu jatuh tempo pada tanggal 60, ini bulan November dan Desember, ditambah 31 ini bulan Januari, 29 ini bulan Februari, dan 30 ini bulan Maret, mohon maaf, hasilnya 150. Nah, jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2016, kita asumsikan bahwa 2016 ini tahun kabisat. Jadi jurnalnya beban bunga 7.500 ini, 500.000 ini dari perhitungan beban bunga 1 Januari sampai 30 Maret, yaitu 200 juta rupiah dikalikan dengan 15% bunganya dikali dengan 90 per 360. 90 ini dari jumlah hari Januari sampai ke Maret ini, hasilnya 7.500.000. Lalu utang bunga sebesar 5 juta rupiah ini pada jurnal penyesuaian di atas. Lalu utang bank sebesar 200 juta rupiah pada kas yang harus dibayarkan atau dilunasi sebesar 212.500.000. Selanjutnya, utang bunga yang dibayarkan di muka, jumlah uang yang diterima entitas akan dikurangi dengan bunga. Pembayaran di muka atas bunga akan mengurangi jumlah utang yang diterima. Pokok utang entitas adalah jumlah utang dalam kontrak dikurangi dengan bunga yang dipotong. Entitas harus mengukur tingkat bunga efektivitas atas utang ini. Tingkat bunga utang dalam kontrak dikurangi bunga dengan present value dari nilai pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya terdapat contoh 11.2 utang bank jangka pendek bunga dibayar di depan atau zero kupon. PT Lau pada tanggal 2 Oktober 2015 menarik utang jangka waktu 6 bulan dari Bank Mega sebesar 400 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun dari pokok yang dipotong pada awal. Nah, pada saat jatuh tempo ini PT Lau membayar sebesar 400 juta rupiah. Jumlah kas yang diterima yaitu sebesar pinjamannya 400 juta dikurangi dengan bunga pinjamannya, yaitu 400 juta dikali 15% bunganya dikali 6 per 12. 6 ini jangka waktu utangnya 6 bulan. Hasilnya 370 juta. Nah, jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 2 Oktober 2015, yaitu kas yang diterima sebesar 370 juta tadi, diskon utang bank 30 juta, ini perhitungannya dari yang tadi 400 juta kali 15% dikali 6 per 12 ini, lalu pada utang bank sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya, bunga dibayarkan sekali di akhir sehingga perhitungan bunga efektif dengan membagi bunga dengan pokok utang.
Nah, perhitungan bunganya ini 30 juta dibagi dengan 370 juta. 30 juta ini diskon utang banknya tadi dibagi dengan 8 atau 6,22% untuk setahunnya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian pada 31 yang dihitung dengan bunga efektif. Jurnalnya beban bunga pada diskon utang bank sebesar 15 juta rupiah. Perhitungannya dari mana? Perhitungannya dari bunga efektif ini. Bunga efektif ini 16,22%. Jadi bunga setahunnya tadi dikalikan dengan 3/12. 3 jangka bunganya yaitu Oktober, November, dan Desember dibagi 12 setahun ada 12 bulan dikali dengan 370 juta. Ini kas yang diterima tadi. Jadi bunga efektifnya sebesar beban bunganya sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal saat utang jatuh tempo 30 Maret 2016. 30 Maret 2016 ini kan 6 bulan, jadi mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 30 Maret 2016 jurnalnya beban bunga yang diterima sebesar 15 juta rupiah itu pada penyesuaian yang tadi, lalu utang bank sebesar 400 juta rupiah pinjamannya, dan kas sebesar 400 juta rupiah. Jadi kas yang harus dibayarkan 400 juta rupiah. Nah, asumsi tidak dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian 31 Desember 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Titis Eyang Figar. Disilakan. Baik, terima kasih atas memperjelaskannya. Baik, jadi saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya Mevita. Contoh 11.1 utang jangka pendek dengan provisi. PT Semeru pada tanggal 1 November 2015 menarik dan dari Bank Mulia utang yang sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun dari pokok yang akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan tanggal 30 Januari 2016. Bank Mulia menggunakan biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah uang yang ditarik, sehingga kas yang diterima oleh PT Semeru sebesar 100 juta dikurangi dengan 1.500.000 ketemunya 98.500.000 rupiah. Untuk jurnal yang dibuat pada saat penerimaan utang per 1 November 2012 sebagai berikut. Kas sebesar 98.500.000, diskon utang bank 1.500.000 pada utang bank sebesar 100 juta. Utang bank yang sebenarnya diterima adalah 98.500.000. Namun PT Semeru harus melunasi pada saat jatuh tempo bunga sebesar 3 juta dan pokoknya sebesar 100 juta. Untuk itu bunga efektif atas utang tersebut sebenarnya bukan 12%, tetapi 4.500.000 dibagi dengan 98.500 dikali dengan 12/3 sama dengan 18,274%. Bunga dihitung dari bunga yang dibayar dan provisi. Sehingga suku bunga efektif menjadi lebih tinggi karena entitas menerima utang yang lebih sedikit. Untuk jurnalnya sebagai berikut. Beban bunga sebesar 3 juta pada utang bunga 2 juta dan diskon utang bank sebesar 1 juta. Beban bunga dihitung pada bunga efektif 18,2741% dikali dengan 2/12 dikali dengan 98.500.000 rupiah. Hasilnya 3 juta. Amortisasi diskon beban bunga dikurangi utang bunga, yakni 3 juta dikurangi 2 juta untuk penghitungan amortisasi diskon beban bunga.
Untuk jurnalnya sebagai berikut. Beban bunga 1.500.000, utang bank 2 juta, utang bunga 2 juta, utang bank 100 juta. Pada diskon utang bank 500 dan kas 103 juta. Next. Contoh 11.4. Line of credit atau standby loan. PT Kelut pada tanggal 1 Desember 2016 mendapatkan fasilitas line of credit dari Bank Arta sebesar 1 miliar selama jangka waktu 5 tahun. Kredit tersebut dapat ditarik sesuai kebutuhan entitas. Bunga sebesar 12% per tahun dikenakan atas kredit yang ditarik. Untuk setiap penarikan bank mengenakan biaya transaksi sebesar 2% dari dana yang ditarik. Bank hanya mengenakan atas penarikan utang yang belum dilunasi sampai dengan akhir bulan pelaporan. Jika penarikan telah dilunasi pada bulan yang sama, maka tidak akan dikenakan bunga. Bunga akan dihitung dari tanggal penarikan atau saldo utang terakhir sampai dengan jatuh tempo pelaporan. Setiap bulan akan disampaikan laporan pelunasan lain. Perhatikan saldo akhir utang, mutasi kredit, termasuk jumlah bunga dan biaya yang dikenakan. Berikut tabel pemakaian line of credit pada Desember 2015. Pada tanggal 2 Desember, penarikan sebesar 300 juta, maka jumlah saldo sebesar 300 juta. Pada tanggal 2 Desember, ada biaya penarikan sebesar 6 juta. Menambah saldo penarikan sebesar 6 juta, jadi saldonya 306 juta. Pada tanggal 16 Desember, ada penarikan lagi sebesar 400 juta. Saldo di tanggal 2 Desember sebesar 306 juta, tambah dengan 400 menjadi 706 juta. Pada 16 Desember lagi, ada biaya penarikan sebesar 8 juta. Maka saldonya menambah menjadi 714 juta. Pada tanggal 30 Desember, ada pembayaran sebesar 300 juta. Maka saldo di tanggal 16 juta berkurang menjadi 414 juta. Diperoleh dari 714 dikurangi 300 juta. Pada tanggal 31 Desember terdapat bunga sebesar 2.069.260. Maka saldo pada 31 Desember bertambah menjadi 416.069.260 rupiah. Untuk jurnalnya, pada tanggal 2 Desember, kas beban bunga pada utang. Untuk kasnya sendiri 300 juta, beban bunganya 6 juta, pada utang bank 306 juta. Pada tanggal 16 Desember, kas sebesar 400 juta, beban bunga 8 juta, pada utang bank sebesar 408 juta. Pada tanggal 30 Desember, utang bank 300 juta, pada kas 300 juta. Untuk jurnal pada tanggal 31 Desember, beban bunga besar 2.069.260, pada utang bank sebesar 2.069.260. Jadi untuk transaksi line of credit seperti ini, entitas cukup mendasarkan pencatatan akuntansinya dari laporan yang dikirimkan oleh bank.
karena dianggap bank telah melakukan pencatatan dan perhitungan bunga dan kredit yang benar. Next. Basel bayar. Yang pertama, janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, diterbitkan untuk melunasi. Yang ketiga, dapat bersifat jangka pendek atau panjang. Yang keempat, seringkali berbunga atau tidak berbunga. Yang kelima, jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan dalam jangka pendek meskipun satu kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan untuk tidak mensyaratkan atas pelanggan tersebut. Terjadi perubahan klasifikasi karena entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Entitas dapat membuat jurnal penyesuaian untuk membuat reklasifikasi utang tersebut untuk tujuan penyajian. Next. Contoh 11.5 liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan. PT Willis memiliki beberapa liabilitas jangka panjang untuk mendanai usahanya. Berikut informasi yang diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015. Obligasi seri A senilai 400 miliar. 400 miliar terbitkan 1 Maret 2007 dengan jangka waktu 10 tahun dan bunga sebesar 10% dibayar setiap tahun. Yang kedua, obligasi seri B senilai 800 miliar terbitkan 1 Juni 2015 dengan suku bunga 11% per tahun dibayar setiap tahun. Dengan untuk tempo setiap tahunnya sebesar 100 miliar. Yang ketiga, obligasi seri C senilai 100 miliar diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2006 dengan jatuh tempo 10 tahun, bunga 10% atas aplikasi ini, entitas sedang mengajukan pendanaan kepada bank mitra untuk mengambil alih obligasi tersebut dan diganti dengan utang bank jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 12%. Entitas sudah melakukan detail pembicaraan dengan bank mitra. Secara prinsip, bank mitra menyetujui, namun proses administrasi baru akan diselesaikan pada tahun 2016, mengingat obligasi tersebut baru akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2016. Proses administrasi perjanjian yang menyatakan bank mitra akan mendanai utang obligasi dan menggantinya dengan uang bank mitra diselesaikan pada 25 Maret sebelum laporan keuangan selesai diaudit. Yang keempat, utang Bank Ria ditarik pada tanggal 1 September 2011 sebesar 100 miliar.
jangka waktu 5 tahun dengan bunga 12%. Atas utang ini, entitas telah melakukan perjanjian untuk melakukan pendanaan kembali dengan utang jangka panjang dengan bank yang sama, namun dengan bunga yang lebih rendah sebesar 11%. Bank Permata ditarik pada tanggal 1 Juni 2014 sebesar 300 miliar. Bunga 12% dibayar setiap tahunnya. Pelunasan akan dimulai pada 1 Juni 2015 secara angsuran sebesar 50 miliar per tahun. Yang keenam, saat ini entitas sedang proses penerbitan obligasi seri D sebesar 300 miliar. Obligasi tersebut rencananya akan diterbitkan pada 1 Juni 2016. Obligasi tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS untuk diterbitkan. Saat ini sedang proses untuk mengurus persyaratan penerbitan. Obligasi tersebut diterbitkan untuk mendanai ekspansi, pembukaan pabrik baru, dan membayar utang yang jatuh tempo. Buatlah reklasifikasi untuk utang tersebut yang harus ditajikan menjadi liabilitas jangka pendek. Buatlah penyajian dan pengungkapan yang diperlukan untuk kelima utang tersebut jika ada. Next. Baik. Yang pertama, obligasi seri A tidak perlu reklasifikasi, tetap menjadi liabilitas jangka panjang karena jatuh temponya pada tahun 2017. Yang kedua, obligasi seri B direklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek sebesar 100 miliar yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Utang obligasi seri B sebesar 100 miliar pada utang obligasi seri B jangka pendek sebesar 100 miliar. Ini untuk jurnalnya. Yang ketiga, obligasi seri B tetap harus direklasifikasi karena proses pengambilan belum selesai penuhnya. Namun kejadian ini perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk jurnalnya, utang obligasi seri C pada utang obligasi seri C jangka pendek besar 100 miliar. Mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan untuk mengkonfirmasikan peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, dilakukan reklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo pada 1 September 2016. Karena telah dilakukan perjanjian untuk memperbarui utang dan kontraknya telah diselesaikan. Utang ini tetap menjadi utang jangka panjang. Jadi untuk transaksi pada nomor 4 ini tetap menjadi utang jangka panjang, tidak diubah menjadi jangka pendek. Yang kelima, dilakukan reklasifikasi atas jumlah yang akan jatuh tempo pada 1 Juni 2016. Untuk jurnalnya, utang Bank Permata pada utang Bank Permata jangka pendek sebesar 50 miliar. Next. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas jangka pendek.
liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 2 bulan tergantung dilihat dari pengungkapannya. Yang pertama, utang obligasi seri B sebesar 100 miliar. Yang kedua, utang obligasi seri C sebesar 100 miliar. Utang bank Kria sebesar 50 miliar. Dan utang bank Permata sebesar 50. Ini tergantung dilihat dari pengungkapannya. Untuk liabilitas jangka panjang, ini ada utang obligasi seri A sebesar 400 miliar, utang obligasi seri B sebesar 600 miliar, utang bank Kria sebesar 100 miliar, dan utang bank Permata sebesar 200 miliar. Pengungkapan liabilitas jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang. Obligasi seri G akan jatuh tempo pada tanggal 1 negosiasi dengan Bank Mitra untuk mendanai pelunasan obligasi tersebut, sehingga akan berubah menjadi utang bank jangka panjang besar pada 1 Desember 2016. Entitas tetap melakukan reklasifikasi dalam jangka pendek karena meskipun pendanaan ini telah disetujui pemegang saham, secara prinsip telah disetujui Bank Mitra, namun proses administrasi baru diselesaikan 2016 sesuai dengan PSAK 1 revisi 2019 tetap harus direklasifikasi. Permintaan liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek dapat juga terjadi karena penganggaran perjanjian kredit. Penarikan kredit mengharuskan debitur memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kreditur. Misalnya persyaratan menjaga kinerja perusahaan seperti profitabilitas, pertumbuhan, solvabilitas, dan likuiditas. Dapat berbentuk menerbitkan utang baru, membayar dividen, dan melakukan aktivitas tertentu. Pelanggaran persyaratan kredit dapat menyebabkan reklasifikasi liabilitas jangka panjang menjadi mohon maaf, jaringan masih bunyur-bunyur, Kak. Baik, saya lanjutkan. Liabilitas jangka pendek terkait dengan kegiatan operasi entitas. Kegiatan tersebut timbul karena konsekuensi kegiatan operasi entitas. Utang ini biasanya tidak berbunga. Muncul karena entitas menangguhkan pembayaran kepada pihak lain. Kesempatan penangguhan pembayaran ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menghemat arus kas atau biasa disebut cash flow entitas. Semakin efisien entitas memanfaatkan utang operasi dan mengatur
Kebutuhan modal kerja untuk kegiatan operasinya semakin kecil, bahkan tidak perlu dana untuk modal kerja karena modal kerja didanai pihak lain. Untuk utang usaha. Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama entitas. Utang dagang timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Utang dagang atau utang usaha diakui saat entitas telah menerima barang atau jasa dari pemasok. Syarat jual beli atau serah terima harus diperhatikan untuk menentukan titik pengakuan yang memakai FOB, shipping point, perang gudang penjual, dan FOB, destination point, perangko gudang pembeli. Pemasok seringkali memberikan insentif kepada pembeli untuk melakukan pelunasan lebih awal. Pengembalian diskon. Perhitungannya bagi berikut. 100% dikurangi diskon, dibagi 100%, lalu dikalikan 360% bagi dengan jangka waktu, kurangi jangka diskon. Diskon penjualan 2/10 N30 setara dengan bunga 100% dikurangi 2% dibagi 100% dikalikan dengan 360 dibagi 30 kurangi 10. Hasilnya 17,64%. Dengan cara perhitungan dengan cara perhitungan yang sama, tren penjualan 2,15 N45 sama dengan 11,76%. Perjanjian kredit 3/10 N/45 sama dengan 9,98%. Entitas dapat mencatat utang dagang sebesar nilai faktur pembelian. Jika utang dibayar pada periode diskon, maka dicatat dengan diskon pembelian. Mengurangi pembelian, metode periodik. Diskon pembelian akan dicatat mengurangi nilai persediaan atau biasa disebut metode perpetual. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Reni Aprilianisi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah contoh 11.6 tentang pencatatan utang dagang. Nah, selama Desember 2015, PT Slamet memiliki beberapa transaksi pada pemasoknya, yaitu tanggal 12 Desember, membeli barang secara kredit kepada PT Delima senilai 200 juta, ditambah dengan PPN 10%, sehingga totalnya 220 juta. Nah, jurnalnya tanggal 12 Desember, persediaan sebesar 200 juta, dan PPN masukan sebesar 20 juta diperoleh dari 200 juta dikali 10%. Pada kreditnya utang dagang sebesar 220 juta. Selanjutnya, PT Slamet membayar utang PT Delima pada 22 Desember 2016. Jadi jurnalnya saat pelunasan utang adalah utang dagang sebesar 220 juta dan persediaan sebesar Rp4.400.000 diperoleh dari 220 juta dikalikan dengan 2%. Karena membayarnya sesuai dengan term. Lalu pada kas sebesar Rp215.600.000. Selanjutnya tanggal 29 Desember membeli barang kredit PT Mawar 330 juta setelah nilai PPN 10 per N/30 FOB shipping point. Barang sampai 31 Desember belum sampai di gudang PT Slamet dan diketahui baru diterima pada 2 Januari 2016. Pembelian ini dibayar dengan wesel bayar yang akan jatuh tempo 30 hari tanpa bunga. Jurnalnya tanggal 29 Desember, persediaan sebesar 300 juta, PPN masukan sebesar 30 juta, diperoleh dari 300 juta kali 10%, lalu pada wesel bayar sebesar 333 juta rupiah. Nah, tetap dicatat tanggal 29 Desember karena titik pengakuan memakai di gudang penjual. Nah, berdasarkan contoh di atas, nilai persediaan dicatat sebesar nilai pembelian.
namun nilai utang ditambahkan PPN. Sesuai dengan PSAK 14 revisi 2013, persediaan pajak yang dapat dikreditkan tidak menambah nilai persediaan, namun pajak yang tidak dapat dikreditkan akan menambah nilai persediaan. Untuk PPN yang tidak dapat dikreditkan atau PPNBM yang tidak dapat dikreditkan, maka pajak akan dicatat menambah nilai harga perolehan persediaan dan tidak dicatat terpisah. PPN masukan akan diperhitungkan dengan PPN keluaran entitas di akhir bulan. Next. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Nah, asumsi accrual artinya transaksi diakui pada saat terjadinya tanpa menunggu pembayaran. Atas beban yang telah terjadi, namun belum dibayar sampai periode pelaporan, entitas harus mengakui beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta beban yang masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan. Beban yang masing harus dibayar yang sering muncul di laporan posisi keuangan antara lain, yang pertama beban gaji, yang kedua beban bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga, yang ketiga beban operasi yang masih harus dibayar. Nah, contoh 11.7 beban yang masih harus dibayar. Nomor 1, pembayaran gaji 240 juta dilakukan tanggal 5 tiap bulan untuk masa kerja tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Nah, pada periode misal 31 Desember 2015 dibuat penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2015 yang baru akan dibayarkan pada 5 Januari 2016. Jurnalnya adalah beban gaji sebesar 240 juta pada utang gaji sebesar 240 juta. Yang kedua, bonus karyawan atas prestasi kerja tahun 2015, namun baru ditetapkan jumlahnya setelah diketahui laba entitas, sehingga jumlahnya baru dipastikan di bulan Januari 2016 dan akan dibayarkan bulan Maret 2016. Pada 15 Januari sebelum laporan keuangan terbit, ditetapkan bonus untuk tiap karyawan sebesar 300 juta. Nah, atas bonus karyawan yang akan dibuat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2015, yaitu jurnalnya beban gaji bonus 300 juta pada utang gaji 300 juta. Next. Yang ketiga, entitas memiliki utang bank yang ditarik pada 1 Desember 2015 sebesar 400 juta, bunga 12% per tahun. Jangka waktu 5 tahun, bunga dibayar dari tanggal 1 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015 harus dibebankan sebagai beban bunga dan utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar. Jurnalnya adalah beban bunga sebesar 4 juta pada utang gaji sebesar 4 juta. Diperoleh dari bunga 12% dikalikan 1/12 dikalikan dengan 400 juta, hasilnya 4 juta. Yang keempat, entitas memperbaiki AC di kantor dengan meminta perusahaan servis AC. Pekerjaan diselesaikan 30 Desember 2015. Namun, sampai 31 Desember, perusahaan servis belum mengirimkan tagihan sebesar 10 juta. Tagihan baru dikirim tanggal 5 Januari 2016 dan dibayarkan tanggal 10 Januari 2016 atas jasa servis itu. Diakui sebagai beban pemeliharaan dan beban yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2000. Beban pemeliharaan sebesar 4 juta pada utang biaya sebesar 4 juta. Nah, konsep pengakuan mengharuskan entitas untuk membuat jurnal penyesuaian, sehingga pengakuan dilakukan pada saat terjadinya. Namun, pertimbangan biaya dan manfaat, serta materialitas terkadang mengabaikan penyesuaian di akhir periode dan mencatatnya pada saat pembayaran. Pembayaran yang jumlahnya dari bulan ke bulan relatif sama, dibayarkan tiap bulan atau 12 kali dalam setahun. Next. Pendapatan diterima di muka. Pelanggan seringkali melakukan pembayaran di depan atas jasa yang akan diselesaikan atau barang yang baru akan dikirim. Hal itu harus diakui sebagai pendapatan diterima. Pada saat kas diterima dari pelanggan, entitas akan mencatat pendapatan diterima di muka.
Jika pekerjaan telah diselesaikan, pendapatan diterima di muka tersebut akan diakui sebagai pendapatan di kredit. Contoh 11.8, PT Ciremai mulai tahun 2015 menjual tiket keanggotaan GoV pada pelanggan pribadi dan perusahaan. Untuk paket tahunan harganya 6 juta dapat dipakai main GoV selama 1 tahun. Nah, paket 3 tahun dijual 16.200.000 rupiah. Keanggotaan ini tidak didasarkan pada jumlah kedatangan. Pemegang kartu bebas datang jika masih aktif kartunya. Setiap tahun, harga kartu ini meningkat, sehingga jadi anggota jangka panjang memberikan banyak keuntungan bagi anggota. Pada 1 Desember, diterima keanggotaan tahunan 10 paket dengan keanggotaan 3 tahun sebanyak 5 paket. Entitas melakukan penyesuaian keanggotaan setiap bulan karena entitas menyusun laporan bulanan untuk internal manajemen. Saldo pendapatan diterima di muka dari keanggotaan tahunan pada 1 Desember 2015 adalah 337 juta rupiah dari total penerimaan keanggotaan tahunan sebesar 636 juta rupiah. Nah, untuk keanggotaan 3 tahunan, saldo 1 Desember sebesar 620 juta 100.000 rupiah dari total penerimaan keanggotaan 3 tahunan 745 juta 200.000 rupiah. Nah, dari soal itu buatlah jurnal dan penyesuaian yang diperlukan. Next. Jurnalnya 1 Desember 2015 yaitu kas sebesar 114 juta rupiah pada pendapatan diterima di muka sebesar 114 juta rupiah diperoleh dari yang tahunan tadi ada 10 paket, jadi 10 dikali 6 juta rupiah, hasilnya 60 juta, ditambahkan dengan paket 3 tahunan tadi yang terjual 5. Jadi 5 kali 16 juta 200 rupiah, hasilnya 81 juta. Jadi 60 juta ditambah 81 juta, hasilnya 114 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2015, pendapatan diterima di muka sebesar 80 juta 950 rupiah pada pendapatan sebesar 80 juta 950.000 rupiah. Nah, untuk membership tahunan, alokasi pendapatan yang terrealisasi per bulan adalah 1/12 kali 6 juta rupiah sama dengan 500.000 atau total sama dengan 636 juta ditambah 60 juta dikalikan dengan 1/12, hasilnya 58 juta rupiah. Lalu untuk membership 3 tahunan, pendapatan terrealisasi per bulan 16.200.000 rupiah dibagi 3/12, hasilnya 450.000 atau total 745.200.000 rupiah ditambah 81 juta dikalikan 1/36 sama dengan 22.950.000 rupiah. Nah, total pendapatan direalisasi 58 juta ditambah dengan 22.950.000 rupiah, hasilnya 80.950.000 rupiah. Nah, saldo pendapatan diterima di muka pada 31 Desember 2015 adalah 337 juta rupiah ditambah dengan 630 juta 100.000 rupiah ditambah dengan 60 juta ditambah 81 juta dikurangi 58 juta dikurangi 22.950 juta, hasilnya adalah saldo pendapatan diterima di muka hasilnya 1.017.150.000 rupiah. Next. Selanjutnya utang terkait imbalan kerja. Imbalan kerja diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, pensiun, dan lain-lain. Saat pembayaran gaji dilakukan, entitas diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan dan iuran lain sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah ada. Untuk mengelola gaji, perusahaan biasanya memiliki sistem gaji atau payroll system yang dapat menghitung gaji tiap karyawan, potongan untuk tiap individu. Nah, gaji menurut Undang-Undang PPH merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima gaji
dan entitas yang membayarkan harus memotong pada saat pembayaran gaji dilakukan. Pajak yang dipotong oleh badan atas gaji dan penghasilan lain yang diterima oleh pekerja disebut PPh pasal 21. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Bella. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu contoh 11.9 tentang pembayaran gaji. Mutiara adalah pegawai PT Salak. Pada bulan Desember 2015 menerima gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan ditambah tunjangan rumah sebesar 500.000 dan tunjangan transportasi sebesar 1 juta. Selain itu, PT Salak membayarkan asuransi kecelakaan kerja sebesar 150.000, asuransi kematian sebesar 50.000, dan iuran tunjangan hari tua sebesar 250.000. Mutiara juga melakukan iuran pensiun ke pengelola dana pensiun sebesar 300.000 yang dipotongkan dari gajinya. Mutiara membayar melalui pemotongan oleh PT Salak zakat kelas sebesar 187.500 dan angsuran rumah ke Bank JMN sebesar 1.500.000. PPh 21 yang dipotong oleh PT Salak adalah sebesar 425.200. Gaji dibayarkan tiap akhir bulan dan semua pemotongan dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2015, beban gaji sebesar 7.950.000 pada utang PPh sebesar 425.200, utang BPJS sebesar 450.000, utang iuran pensiun karyawan 300.000, utang zakat karyawan 187.500, utang angsuran bank karyawan 1.500.000. Mohon maaf, itu bukan 1.800.000, tapi 1.500.000. Kemudian kasnya 5.087.300 diperoleh dari 6 juta dikurangi 425.200 dikurangi 187.500 dikurangi 300.000 sama dengan 5.087.300. Next. Selanjutnya utang pajak pihak ketiga. Entitas diwajibkan dalam peraturan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Pajak yang dipotong diantaranya adalah PPh 21 atas gaji yang diterima pekerja, PPh 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, PPh pasal 23 atas jasa sewa bunga royalti. Pada entitas membayarkan beban pada pihak yang menerima, entitas memotong pajak, sehingga kas yang dibayarkan akan berkurang karena pajaknya akan dibayarkan oleh entitas ke kas bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga, maka akan timbul utang pajak penghasilan. Next. Selanjutnya contoh 11.10 tentang akuntansi utang pajak pihak ketiga. PT Salak melakukan beberapa pembayaran atas jasa atau kegiatan yang telah dilakukan beberapa rekan selama Desember 2015. Jasa tersebut dikenakan pajak. Seperti dijelaskan dalam informasi di soal, pajak yang telah dipotong akan dibayar perusahaan pada masa pajak periode berikutnya. Pada 15 Desember 2015, membayar jasa konsultan manajemen sebesar 80 juta, dipotong PPh 23 sebesar 2%. Jadi langkah pertamanya yaitu mencari utang PPh 23 60 juta, diperoleh 1.600.000 rupiah. Kemudian mencari kasnya dengan cara menghitung selisih antara 80 juta dengan 1.600.000, diperoleh hasil 78.400.000. Jadi ayat jurnal pada tanggal 15 Desember, beban administrasi 80 juta pada utang PPh 23 sebesar 1.600.000 dan kas dikredit 78.400.000. Pada 20 Desember 2015 membayar gaji pada seorang konsultan asing sebesar 50 juta dipotong PPh 26 pasal 2. PPh 26 sebesar 2%. Langkah pertamanya mencari utang PPh 26
dengan mengalihkan 2% dari 50 juta sebesar 10 juta. Kemudian mencari gasnya dengan menghitung selisih antara 50 juta dengan 10 juta diperoleh hasil 40 juta. Jadi pada tanggal 20 Desember diperoleh ayat jurnal beban gaji sebesar 50 juta pada utang PPh 26 10 juta dan kas 40 juta. Pada 30 Desember 2015 membayar bunga kepada PT Kinibalu atas uang sebesar 100 juta yang akan jatuh tempo 2014. Bunga 10% dibayar tahunan setiap 30 Desember. 10%. Jadi untuk utang PPh 23-nya 100 juta dikali 15% sama dengan 15 juta. Dan kasnya 100 juta dikurangi 15 juta sama dengan 85 juta. Jadi ayat jurnal pada tanggal 30 Desember yaitu beban bunga di debit sebesar 100 juta pada utang PPh 23 dikredit 15 juta, kas dikredit 85 juta. Next. Utang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang diciptakan oleh perusahaan. Pajak ini dikenakan atas setiap konsumsi barang atau jasa di daerah PPN. PPN sebenarnya ditanggung oleh konsumsi sebagai pemakai barang atau jasa, namun penguasa kena pajak atau entitas yang bertugas melakukan pemungutan pajak. PSAK 14 Revisi 2010 persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 aset tetap yang menyatakan bahwa pajak yang dikreditkan tidak boleh menambah harga perolehan persediaan dan aset tetap. Untuk menghindari pajak berganda, maka setiap penjualan akan dikenakan pajak atau PPN keluaran dan pada setiap pembelian entitas akan membayar pajak PPN masukan. Selisih pajak masukan dan keluaran dibayarkan ke kas masukan. Selisih pajak masukan dan keluaran dibayarkan ke kas negara pada masa pajak berikutnya. Utang PPN akan dibayarkan paling lambat 15 bulan berikutnya. Jika PPN masukan lebih besar, maka kelebihan pembayaran PPN akan dikompensasi pada pembayaran pajak periode berikutnya atau dimintakan restitusi. Sebelum restitusi diberikan, pihak pajak akan melakukan pemeriksaan. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah. Pajak ini hanya dikenakan pada importir dan produsen barang mewah. PPNBM tidak dapat dikreditkan. PPNBM akan dicatat oleh pembeli penambah nilai persediaan karena tidak boleh dikreditkan. Contoh 11.11 akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PT Geda melakukan transaksi berikut ini. Pada 5 Desember melakukan pembelian persediaan untuk bahan produksi senilai 300 juta, dikenakan PPN 10%. 10 Desember menjual barang mewah secara kredit sebesar 900 juta, atas penjualan tersebut dikenakan PPN 10% dan PPNBM 20%. Harga pokok barang yang dikirim nilainya 600 juta. 15 Desember membeli peralatan secara kredit untuk pabrik sebesar 600 juta, dikenakan PPN 10% atas peralatan ini pajaknya boleh dikreditkan. Pada 25 Desember menerima uang muka dari pelanggan sebesar 132 juta atas pesanan yang akan dikirimkan pada bulan Januari 2016. Nilai uang muka termasuk nilai PPN 10%. Next. Ayat jurnalnya pada 5 Desember, persediaan di debit sebesar 300 juta, PPN masukan di kredit 30 juta, utang dagang sebesar 330 juta di kredit. PPN masukan 30 juta diperoleh dari 300 juta dikali 10%. Untuk 10 Desember,
beban pokok penjualan di debit sebesar 600 juta, persediaan 600 juta. Piutang dagang di debit 1.170 juta, ada PPN keluaran sebesar 90 juta di kredit. Utang PPNBM 180 juta, penjualan 900 juta. Pada 15 Desember, peralatan di kredit 600 juta, PPN masukan di debit 60 juta, pada utang dagang 660 juta. Pada 25 Desember, kas di debit sebesar 132 juta, pada PPN keluaran di kredit 12 juta. Penjualan di kredit 120 juta. Pada 31 Desember, PPN keluaran di debit sebesar 102 juta. Di kredit pada PPN masukan di kredit 90 juta. Utang PPN di kredit 12 juta. Next. Utang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Beban pajak penghasilan terdiri atas pajak gindi yang merupakan pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak dari penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Sedangkan pajak tangguhan, pembelian pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Untuk yang itu, yang pajak terutang dalam tahun fiskal yang tercantum dalam SPT tahunan ditambah pajak final, itu termasuk pajak gini. Selanjutnya, contoh 11.2, utang pajak penghasilan. PT Gandul untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2015 menghitung sejumlah pajak terutang sebesar 430 juta. Pajak yang telah dibayar melalui angsuran PPh 25 sebesar 360 juta dan dipotong oleh pihak lain PPh 23 sebesar 20 juta. Perusahaan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka. Berapakah utang pajak penghasilan untuk tahun 2015? Muatkan jurnal penyesuaiannya. 30 juta. Ada pajak dibayar di muka PPh 23 20 juta. Pajak dibayar di muka PPh pasal 25 sebesar 360 juta dan utang PPh badan pasal 29 sebesar 50 juta. Utang pajak penghasilan akan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebesar 50 juta rupiah. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok presenter. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui open mic secara langsung. Dan jangan lupa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya Gabriela Deska Setiawan, izin bertanya. Pada penjelasan tadi, pada utang pajak penghasilan disebutkan bahwa penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Nah, pertanyaan saya, apa saja yang termasuk beban yang boleh dikurangkan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti sistemnya kita timbun dulu. Pertanyaannya nanti akan kami jawab secara bersama-sama. Terima kasih. Mungkin yang lain.
Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, saya izin bertanya pada contoh 11.8 di pendapatan diterima di muka. Di situ di jurnalnya 1 Desember 2015. Nah, itu sebelumnya. Nah, itu pada 1 Desember 2015 itu 114 juta itu penghitungannya bagaimana ya? Dapat dijelaskan kembali? Baik, mohon maaf ya, tadi sebenarnya tipe itu, sebenarnya 141 juta. Makasih pertanyaannya. 141 juta dari mana kalau boleh tahu? Ya, nanti akan kami tampung dulu ya. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Saya Putri Ana Lestari izin bertanya. Pada contoh 11.3 untuk bank jangka pendek dengan provisi, itu pada perhitungan bunga efektifnya 4.500.000 per 98.500.000 dikali 12 per 3, hasilnya kan 18,274. Nah, 4.500.000 dan 12 per 3 itu diperoleh dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tunggu sebentar ya, ini masih kami proses jawabannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya dengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Halo? Dengar. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ana Dilestari ya. Kan pertanyaannya itu, saya buka kolomnya dulu. Pertanyaannya, nah 4.500.000 itu dan 12/3 itu diperoleh dari mana? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Untuk pertanyaannya, untuk 4.500.000 itu diperoleh dari apa? Ini loh, PT Semeru, kan di atasnya di soalnya itu ada PT Semeru harus melunasi pada saat jatuh tempo bunga sebesar 3 juta. Itu nanti ditambahkan dengan 1.500.000 itu diperoleh dari diskon utang bank. Jadi untuk jawaban 4.500.000 diperoleh mana itu 3 juta tambah 1.500.000 tambah diskon utang bank. Nah, sedangkan untuk 12/3 itu diperoleh dari mana? Itu untuk yang tiganya diperoleh dari mulai November, Desember, Januari. Hitungannya seperti itu. Kan ini kan mulainya transaksi pada tanggal 1 November 2015. Nah, pelunasannya pada 30 Januari 2016. Nah, perhitungannya itu mulai dari November per 1, terus Desember 2, Januari 3. Seperti itu. Untuk 12-nya itu tahun ya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Putriana. Tidak ada. Terima kasih Tika atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Arfian. Pada contoh 11.8 yang 1 Desember 2015 hasilnya kan 141 juta rupiah. Itu diperoleh dari mana? Nah, 100 peroleh soal. Jadi kan pada tanggal 1 Desember diterima keanggotaan tahunan 10 paket. Dan tahunan itu harganya 6 juta. Jadi 10 dikalikan 6 juta hasilnya 60 juta rupiah. Dan lalu untuk keanggotaan 3 tahunan terjual sebanyak 5 paket. Harganya kan satunya 16.200.000. Jadi 5 dikalikan 16.200.000 rupiah, hasilnya 81 juta rupiah. Nah, kita jumlahkan dari 60 juta ditambah 81 juta rupiah, hasilnya adalah 141 juta rupiah. Bagaimana Mas Arfian? Sudah jelas? Oh iya, terima kasih Mbak Reni, sudah sangat jelas. Oke, sami-sami. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Gabriela. Pada utang pajak penghasilan disebutkan bahwa penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Apa saja yang termasuk beban yang boleh dikurangkan? Terima kasih. Biaya yang boleh dikurangkan dalam perhitungan PH diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Terdiri dari biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Selanjutnya bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi. Selanjutnya pengusutan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Keempat, kerugian selisih kurs mata uang asing. Kelima, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Keenam, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amelia Bella atas penjelasannya. Terima kasih. Saya mohon izin bertanya untuk kelompok yang presentasi. Pada Ya. contoh soal 11.9 pembayaran terdapat pada rumus kas itu 7 juta dikurangi adanya utang-utang. Lalu nominal 7 juta itu berasal dari mana? Dan mengapa 7 juta tidak dikurangkan dengan utang BPJS dan utang angsuran baru tidak diikutkan dikurangkan begitu loh. Hanya komponen yang utang PPh, lalu utang zakat karyawan, dan juga utang iuran pensiun saja yang dikurangkan. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Saya Dinada izin bertanya pada contoh 11.3, contoh utang bank jangka pendek dengan provisi dijelaskan diskon utang bank senilai 500.000 itu diperoleh dari mana ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinada ya. Untuk diskon utang bank sebesar 500.000 itu diperoleh dari mana? Nah, di soal ini kan mendapat utang bank sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu dikurangkan dengan diskon utang bank Pak di soal sebesar 1.500.000. Lah, 2 juta itu dikurangkan dengan 2 juta itu dikurangkan dengan 1.500.000, Mbak. Jadi ketemunya 500.000 seperti itu, Mbak. Mungkin ada sanggahan dari Mbak Dinada. Tidak, Mas Wigar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Efrida. Pada contoh 11.9 pembayaran gaji, nah kasnya kan 7 juta.
dikurangi pengurangan itu. Nah, itu sebenarnya tipe seharusnya itu 6 juta. 6 juta ini dari soal, yaitu Mutiara adalah pegawai PT Salak pada bulan Desember menerima gaji sebesar 6 juta. Jadi seharusnya itu 6 juta untuk yang kas itu. Lalu mengapa untuk mencari kas itu tidak dikurangkan langsung? Ini karena untuk memperinci perhitungan supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Gitu menurutku. Gimana Mbak Frida? Baik, terima kasih Saudari Reni atas penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Sekian, jika sudah lengkap pertanyaannya, saya akhiri. Jika ada kesalahan atau tutur kata, baik tutur kata maupun perbuatan dari kelompok kami mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing belum on cam Putriana. Jaringan paling tuh, soalnya jaringan gue ya nyut-nyutan. Sudah, wis, suwun rek.